Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahibil ihsanil amim wal fadlil azim yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati ashabul fadilah, mudirul madrasah, wa kadzalika mudiru hadzal ma'had Ustaz Ghazali. Man mudirul madrasah? Ustaz Dias Tono. Dan segenap asatidah SMA MTA, Bapak Ibu Guru SMA MTA Surakarta, dan juga anak-anakku siswa-siswi SMA MTA Surakarta mulai dari kelas 10 ya, kelas 10, 11, 12, baik yang saat ini diizinkan oleh Allah untuk hadir langsung di tempat ini, maupun yang ada di Masjid SMA MTA, maupun yang saat ini dipilihkan kondisi oleh Allah untuk mengikuti secara online dari tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, satu rasa syukur tersendiri yang wajib kita syukuri. Mengapa? Karena sampai detik ini Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai seorang muslim, menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Tentu harapannya kita berdoa kepada Allah dan berusaha untuk menjadi seorang muhsin. Dan rasa syukur tersendiri pula, sampai detik ini Allah masih memilih kita, masih memberikan nafas kepada kita, sehingga masih mengizinkan kita untuk hidup. Ini berarti Allah masih memberi kesempatan kita untuk mengumpulkan amal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kelak sebagai bekal menghadap Allah di hari pembalasan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mari kita gunakan sisa ajal, batas ajal yang masih Allah berikan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Kapan datangnya kematian? Jangan dikira masih muda-muda begini tidak bisa mati, itu jangan dikira. Sangat bisa. Dan jangan dikira saat ini kita di sini tidak bisa mati. Bisa. Kalau Allah sudah tetapkan, Allah tinggal utus malaikat mautnya untuk datang menjemput kita. Maka Allah berpesan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali betul-betul dalam keadaan berserah diri kepada Allah jiwa dan raga, ruhan wa jasadan. Jiwa dan raga secara totalitas kita serahkan kepada Allah.
Tentu ini tidak bisa kita lakukan tanpa kita mengetahui, tanpa kita memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh beliau. Bagaimana cara kita untuk menyerahkan jiwa dan raga kepada Allah itu bagaimana? Kalau kita tidak paham apa yang menjadi warisan Nabiullah, warisan Rasulullah, tentu kita tidak akan bisa. Keliru nanti kita. Penyerahan diri kita keliru, padahal tujuan hidup manusia itu diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi. Mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Ya, maka kita syukuri betul. Rasa syukur tentu anak-anakku tidak hanya qaul alhamdulillah, tidak hanya perkataan alhamdulillah. Kalau rasa syukur kepada Allah itu hanya perkataan alhamdulillah cukup, orang kafir pun bisa mengucap alhamdulillah. Bukan hanya orang Islam saja. Bahkan orang di luar Islam banyak yang lebih fasih mengucap alhamdulillah daripada orang Islam sendiri. Namun ternyata kalau anak-anakku mau mentadaburi agama ini dengan betul, lebih mendalam lagi, ternyata syukur kepada Allah itu bukan hanya ucapan alhamdulillah. Butuh pembuktian. Ma ba'da qauli alhamdulillah. Setelah ucapan alhamdulillah, apa yang akan kita lakukan? Sehingga butuh pembuktian. Lisan saja tidak cukup. Nah, salah satu tanda bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah di hari ini sebagai ikhtiar insani, wujud atau usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di kesempatan yang baik ini diadakanlah satu kegiatan di SMA MTA di asrama ini, kegiatan dalam rangka untuk tadabbur ayat-ayat Allah. Dengan tema apa? Dengan tema berdamai dengan pandemi, meraih akhlak kembali. Lah memang kemarin pas terjadi pandemi, akhlaknya pada kemana? Apakah hilang akhlaknya? Hanya gara-gara pandemi? Ini kan berdamai dengan pandemi, meraih akhlak kembali. Mafhum mukhalafah dari tema ini, ya, kalau kita belum berdamai dengan pandemi, berarti akhlak kita hilang, entah kemana. Gitu. Ya, tentu kita sebagai hamba Allah yang beriman, dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Kondisi tidak ada pandemi, berarti kita harus mensyukuri, bersyukur, diberi kondisi nyaman, kondisi aman, ya, sehingga kalian belajar dengan tenang. Kalau ternyata Allah menghendaki kondisi yang lain, dengan adanya pandemi kita bersabar. Kemarin teman-teman kalian, insya Allah hampir semuanya sudah kembali ke asrama. Namun karena satu ego, kemudian tertimpalah beberapa madharat, ya, akhirnya qadarullah, Allah berkehendak sebagian besar teman-teman kalian harus pulang kembali. Apakah kita perlu bersedih? Apakah mengeluh dengan kondisi ini? Tidak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi kita benci sesuatu namun banyak hikmah di balik itu.
Bisa jadi kita mencintai sesuatu namun banyak keburukan di balik itu. Allah Maha mengetahui sedang manusia itu tidak mengetahui. Maka kondisi senggang yang Allah berikan kita sikapi dengan penuh rasa syukur. Kondisi yang kurang menyenangkan menurut manusia kita sikapi dengan sabar. Kalau itu bisa kita lakukan anak-anakku, kata Nabi kita, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Kenapa kok bisa mengagumkan? Karena orang beriman itu ya, semua perkaranya adalah baik. Semua perkaranya baik. Ajaban li amril mu'min. Maka sangat mengagumkan. Inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh perkara urusan hamba Allah yang beriman itu adalah khair, kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak dimiliki kecuali oleh hamba Allah yang beriman. In asobathu sarra syakara. Kalau seorang hamba Allah yang beriman ditimpa atau diuji dengan kesenangan, maka syakara, sikap yang diambil adalah bersyukur, bukan sombong. Tuhan kalian diberi nikmat oleh Allah, diuji oleh Allah, nilainya baik, nilai mata pelajarannya baik. Jangan lantas sombong, itu ujian. Nilainya baik kok tiba-tiba sombong, nah, berarti itu pilihan kalian sendiri, bukan pilihan dari Allah. Kebetulan nilai fisikanya baik, kimianya baik, matematikanya baik, kemudian memandang rendah temannya. Alah, fulan ini matematika saja enggak bisa, fisika saja enggak bisa. Ini loh, aku loh, fisika 100, matematika 100, kimia 100, sehingga berjalan seperti melayang karena besar kepala. Besar kepala, berjalan begitu seperti kakinya tidak ngambah lemah, seperti terbang melayang-layang di udara karena besar kepala. Diberi nikmat nilai yang baik, tidak digunakan bersyukur, malah sombong. Bukan kalian yang hebat dengan mendapatkan nilai baik, itu bukan kalian yang hebat. Namun karena Allah yang sudah memudahkan urusan kalian, maka hindari perasaan paling, ya, merasa paling pinter, merasa paling berpengaruh, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling kaya orang tuanya, merasa paling segalanya. Kalau sudah punya perasaan paling, maka jiwa kalian akan kerdil. Yang besar bukan jiwanya, kalau sudah punya perasaan paling itu. Tapi apa yang besar? Yang besar kepalanya, yang besar mulutnya. Padahal kita hamba Allah yang beriman itu ya, diwajibkan punya jiwa besar. Bukan besar kepala, bukan besar mulut, namun jiwa kita yang harus besar. Meski tubuh kita kecil, namun jiwa harus besar. Bukti bahwa kita punya jiwa yang besar, Allah uji dengan kesenangan apapun bentuk kesenangannya, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi ilmu, baik dari sisi nilai. Kita syukuri itu. Kita syukuri.
Kalau ternyata qadarullah, ya, Allah belum izinkan kita mendapatkan nilai yang baik, matematika 3, fisika 4, tidak apa-apa, jangan merasa rendah diri. Semua siswa-siswi SMA MTA semuanya punya potensi masing-masing. Semuanya punya potensi masing-masing. Ada yang dititipi oleh Allah potensi di bidang sains. Ada yang dititipi oleh Allah potensi di bidang olahraga. Ada yang dititipi oleh Allah potensi di bidang seni. Ada yang dititipi oleh Allah potensi di bidang ekonomi. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kelebihan masing-masing ini disatu padukan untuk menutupi kekurangan yang lain. Jangan yang punya kelebihan mengejek yang punya kekurangan, jangan. Kalau itu yang dilakukan akan sombong, sedang Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat sombong meski hanya sebesar dzarrah. Na'udzubillah, masuk neraka hanya gara-gara sombong karena nilainya bagus. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka harapannya di SMA kita ini, karena biar bagaimanapun SMA MTA adalah anak kandung dari Majelis Tafsir Al-Quran, tidak boleh ada dikotomi keilmuan di SMA ini. Tidak boleh ada dikotomi keilmuan. Oh, ini ilmu umum. Oh, ini ilmu agama. Disendiri-sendirikan, dipisah-pisahkan. Tidak boleh ada. Karena Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan. Quran tidak mengenal dikotomi keilmuan. Yang ada Quran itu menyeru ya, umat Islam untuk menjadi seorang yang alim. Alim itu menjadi pakar di bidang agama. Pakar dalam mengamalkan agama dan pakar di bidangnya masing-masing. Seorang yang ahli matematika percuma kalau tidak mengamalkan agama. Untuk apa? Seorang ahli fisika juara olimpiade percuma kalau tidak mengamalkan agama secara kafah. Percuma, tidak ada manfaatnya ilmunya di dunia akhirat nanti. Seorang yang ahli kimia percuma kalau tidak sholat. Seorang ahli sains, ilmu pengetahuan dunia, ilmu pengetahuan umum percuma kalau masih pacaran. Percuma. Untuk apa ilmu-ilmu itu kalau ternyata akhlaknya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Maka tidak heran anak-anakku, tidak heran saat ini generasi Islam sangat mengkhawatirkan. Karena yang dikejar hanya ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia dengan mengabaikan ilmu akhirat. Sekarang orang itu sudah terlanjur ya menjadi pengetahuan masyarakat. Orang itu dianggap keren kalau juara olimpiade sains. Meskipun tidak sholat. Kalau hanya juara olimpiade sains, itu orang di luar Islam sudah banyak yang meraih itu. Tetapi apa manfaat ilmunya? Tidak, karena tidak diikat dengan takwa, tidak diikat dengan akhlak. Maka kalian bersyukur sekolah di SMA MTA ini
ditakdirkan oleh Allah, ini kalian dididik, diajar menjadi seorang yang alim. Alim itu ya paham agama, ngamalkan agama, ilmu yang Allah titipkan diikat dengan takwa. Sehingga ilmunya bisa bermanfaat untuk din, untuk agama, untuk umat Islam. Yang ahli matematika, matematikanya bermanfaat untuk Islam dan umat Islam. Yang ahli nanti ke depan yang jadi dokter, dia jadi seorang dokter, ilmu medisnya bermanfaat bagi din dan umat Islam. Ilmu kimianya bermanfaat untuk Islam dan umat Islam. Olahraganya bermanfaat. Yang mahir sepak bola, yang mahir karate, silat dan lain sebagainya, silahkan, itu potensi yang Allah titipkan. Jangan dihalang-halangi. Kewajiban dari sekolah hanya memfasilitasi dan memberi support. Jangan memilah-milah. Jangan menganaktirikan antara potensi yang satu dengan potensi yang lain. Karena mustahil seluruh wah ini sudah diberi surat cinta ini. Karena mustahil. Maka kewajiban pendidik di SMA ini, kita sebagai guru di lembaga pendidikan MTA bukan hanya sebatas sebagai pengajar. Kalau hanya sebatas pengajar, selesai ngajar di kelas sudah selesai. Namun seluruh guru dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, pondok yang ada atau di bawah majelis tafsir Al-Quran, semuanya harus jadi pendidik. Kalau pendidik sudah pasti menjadi pengajar. Kalau pengajar belum tentu jadi pendidik. Kalau pengajar itu sudah hanya memberikan materi ilmunya saja, ngejar babnya saja. Bab 1 ini berikan, bab 2 berikan, bab 3 berikan. Tidak memperhatikan akhlak anak didiknya. Ada anak didik yang surat-suratan, laki perempuan, tidak dipedulikan. Bahkan tidak laki perempuan saja. Perempuan surat-suratan dengan perempuan, laki-laki surat-suratan dengan laki-laki. Na'udzubillah, jangan sampai itu ada di asrama SMA MTA ini. Na'udzubillah, diperhatikan dengan serius. Kalau kita hanya sebagai pengajar, ngajar di kelas, ilmu ditransfer, transfer of knowledge, sudah selesai. Pengajar itu hanya how to know. Bagaimana dari tidak tahu menjadi tahu, itu pengajar. Anak didik, murid-murid, anak-anak kita ini belum tahu ilmu, kita beri ilmu. Nah, itu pengajar. Namun semua guru yang di bawah lembaga majelis tafsir Al-Quran itu harus how to be, bagaimana menjadikan anak-anak kita ini. Lah, how to be ini tidak bisa dilakukan oleh pengajar. Hanya bisa dilakukan oleh pendidik. Maka beda. Tarbiyah wa ta'lim, bukan ta'lim wa tarbiyah, bukan. Yang didahulukan at-tarbiyah, pendidikan dulu baru pengajaran. Bukan pengajaran kemudian pendidikan, bukan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, itu pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi begitu. Jadi Tuhanku itu telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Jadi tarbiyah dulu baru taklim. Jangan dibalik. Kalau dibalik maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai.
Tujuan pembelajaran hanya how to know saja, sudah transfer ilmu saja. Kalau hanya transfer ilmu itu mudah. Transfer ilmu itu mudah. Maka kita lihat bagaimana sekolah-sekolah di luar sana tidak sedikit guru-guru itu ketika ngajar dulu sebelum pandemi. Ketika ngajar akhlak anak didiknya, akhlak siswanya bagaimana? Guru ngajar, mohon maaf, ada anak didiknya yang duduk di atas kursi. Ya, kami contohkan ada yang begini. Guru ngajar di depan, siswanya ada yang begini. Ada apa tidak? Ada. Guru sedang ngajar, memberikan ilmunya. Siswanya akhlaknya naudzubillah rame sendiri, bercanda sendiri. Bahkan ada yang rokok di kelas ketika gurunya sedang ngajar. Bahkan ada yang bermain HP, bikin konten TikTok. Guru sedang mengajar. Kenapa? Ya karena gurunya hanya berfungsi sebagai pengajar. Cukup transfer ilmu saja. Perkara akhlak anak didiknya masa bodoh, bukan urusan saya. Kewajiban saya hanya mentransfer ilmu, tidak mentransfer akhlak. Karena transfer akhlak itu hanya bisa dilakukan oleh pendidik, bukan pengajar. Maka di lembaga pendidikan di bawah MTA majelis ini tidak boleh kalau hanya transfer ilmu. Kalau hanya transfer ilmu maka akhlak anak kita akan berantakan. Akan berantakan. Kalau kita sudah punya komitmen, punya azam menjadi pendidik ya 24 jam. At-tarbiyah al-islamiyah la tanamu abadan. Falsafahnya begitu. Pendidikan Islam itu selamanya tidak mengenal kata tidur. 24 jam. Kalau ingin mendidik akhlak anak-anak kita ini, tidak bisa kita hanya setengah-setengah. Allah saja untuk mendidik akhlak manusia, Allah sampai utus seorang Rasul dengan dibekali Al-Quran. Artinya totalitas betul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu tujuan utama diutusnya Rasulullah, bukan untuk yang lain-lain dulu. Yang utama tujuan diutus Rasulullah ke muka bumi dengan dibekali Quran oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan untuk yang lain-lain dulu. Ilmu-ilmu syariat itu baru diturunkan setelah tauhid umat Islam pada waktu itu kuat, akhlaknya kuat, baru diberikan oleh Allah ayat-ayat yang isinya syariat, isinya ilmu. Maka sebelum transfer ilmu menjadi sangat penting kita kuatkan akhlak anak-anak kita ini dulu, baru setelah itu transfer ilmu. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita transfer, kalau akhlak anak kita menyimpang dari agama, menyimpang dari Islam, maka ilmunya enggak akan bermanfaat. Sedangkan perintah Quran agar kita menjadi hamba Allah yang berilmu, tujuan utamanya agar bisa memberi manfaat pada orang lain. Bukan pandai memanfaatkan, apalagi sampai dimanfaatkan. Naudzubillah. Generasi Islam harus suka menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Nabi kita yang ngendika, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain.
Nabi tidak ngendika sebaik-baik manusia adalah orang yang pandai memanfaatkan orang lain, bukan. Namun sebaik-baik manusia berarti orang yang paling baik di hadapan Allah yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Bukan pintar memanfaatkan orang lain, apalagi sampai dimanfaatkan orang lain. Generasi Islam tidak boleh dimanfaatkan, harus bermanfaat. Untuk bisa bermanfaat harus dengan akhlak dan ilmu. Dua hal ini jangan dipisah-pisahkan. Untuk bisa bermanfaat, untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia harus dengan akhlak yang pertama. Yang kedua dengan ilmu. Ilmu saja tanpa akhlak nggak bisa memberi manfaat. Yang ada akan memanfaatkan situasi. Punya ilmu, tidak punya akhlak, ya pinter bagaimana menipu orang. Bagaimana cara korupsi dengan sangat halus sehingga tidak ketahuan. Orang yang punya ilmu, tidak punya akhlak, berusaha akan menipu Allah. Bagaimana dia akan berpacaran, tidak ketahuan orang lain. Ini karena punya ilmu, maka akan memanfaatkan situasi. Orang yang punya ilmu, diikat dengan akhlak, diikat dengan takwa, insya Allah dia akan menjadi seorang muhsin. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Sehingga tidak akan main-main dengan ilmunya. Ya, ini harus menjadi perhatian kita serius, apalagi kalian anak-anakku ini saat ini diizinkan oleh Allah untuk menikmati atau berada di masa muda. Berapa banyak manusia yang tidak diizinkan oleh Allah sampai ke usia muda itu berapa banyak. Nah, kalian harus bersyukur. Masa muda ini ya, masa keemasan bagi seorang hamba. Karena di masa muda seorang hamba bisa lebih totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana tidak? Masa muda seusia kalian ini, fisik kalian prima, tenaga kalian prima, pikiran kalian prima, cita-cita kalian membumbung tinggi, semangat kalian prima, bahkan semangat mabar pun prima. Apa itu mabar? Ayo jawab jujur, mabar itu apa? Main bareng. Ya. Coba sebutkan satu game, judulnya apa? Nah, kamu. Nah, bisautin alin dengan suara keras, satu game. Game online yang kamu tahu apa? Free Fire. Ini yang putri ini juga tahu ini. Di sana bisa komunikasi, Ustaz? Yang putri bisa? Coba siswi, salah satu sebutkan satu game online mewakili semuanya. Tadi Free Fire. Yang putri apa ini? Siswa putri apa? Tidak bisa komunikasi. Ayo bisa. Diambil mukabir sautnya, mic-nya diambil. Apa salah satu nama game online? Ada yang tahu? Allah Maha mengetahui loh ini. Ya.
Kalau ngaku tidak tahu, alhamdulillah, mudah-mudahan betul. Tidak tahu betul. Apa? Ayo, enggak apa-apa. Kulil haq walau kana muran. Allah lebih mengapresiasi hambanya yang berani berkata jujur. Apa? Kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Mau enggak tahu masa dipaksa untuk tahu. Enggak ada yang tahu. Ya mudah-mudahan betul enggak tahu. Tetapi kalau sampai ada yang main, Allah maha mengetahui. Ya, dosanya tanggung sendiri. PUBG, Mobile Legend, Crab apa? Crab itu apa? Levelmu sampai mythic atau sampai mana? Mohon maaf Ustadz, mengingatkan untuk waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit. Setelah ini ada sesi tanya jawab Ustadz. Ya padahal kita baru mau masuk intinya ini. Ya. Ya pokoknya jaga akhlak, nak ya, jaga akhlak. Sudah tanamkan dalam hati kalian, kalian tidak akan selamat dunia akhirat tanpa akhlak. Sudah satu hari nanti kalian pasti mati, sudah. Itu satu ketetapan Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Maka jangan silau dengan kehidupan dunia. Jangan silau dengan kemewahan dunia. Jadikan akhirat di hatimu, jangan dunia di hatimu. Kalau kamu jadikan dunia di hatimu, sudah akhlakmu akan porak-poranda. Kamu akan kejar dunia terus dan terus. Ketika belum selesai, belum puas ngejar dunia, tiba-tiba mati. Maka jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dengan ilmu yang diikat dengan takwa. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, kematian di pelupuk matamu. Itu kuncinya. Sehingga kemanapun kalian melangkah, sejauh apapun kalian melangkah di muka bumi ini, kalian akan sadar dan tahu sejauh apapun kita melangkah, finishnya tetap sama, yaitu kematian. Orang kafir mati, orang mukmin mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang kafir mati, orang takwa mati. Tinggal pilih. Selama ini dan ke depan berapa banyak manusia yang sibuk memikirkan hidup enak, namun lupa memikirkan mati yang enak. Padahal hidup ini sementara. Namun semua manusia berlomba-lomba untuk terus memikirkan bagaimana cara hidup yang enak, seakan-akan lupa bahwa satu saat dia akan menemui kematiannya. Sehingga lupa untuk memikirkan bagaimana cara mati yang enak. Maka mari kita pikirkan cara mati yang enak. Salah satu caranya bagaimana? Dengan mengingat kematian terus setiap waktu. Man kana lil mauti dzakiron kana lil mauti musta'idan. Barang siapa yang senantiasa mengingat kematian, dia akan senantiasa mempersiapkan bekal kematiannya. Maka dia akan jadikan akhirat di hatinya, dunia di tangannya, kematian di pelupuk matanya.
Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bukan game online kita yang paling dekat dengan kita. Namun yang paling dekat dengan seorang hamba adalah kematiannya. Mengapa? Karena dalam hal apapun kita bisa mati. Saat kita tidur bisa mati. Saat kita main game online bisa mati. Saat kita belajar bisa mati. Saat kita mendidik dan mengajar bisa mati. Saat kita main sepak bola bisa mati. Saat kalian di rumah bisa mati. Saat kalian di asrama bisa mati. Saat apapun itu kita bisa mati. Maka yang paling dekat dengan seorang hamba adalah kematiannya. Maka jangan main-main dengan amanah hidup yang Allah berikan. Jalani kehidupan dunia ini dengan akhlak, dengan ilmu, dengan tunduk patuh betul kepada Allah, dengan rendah hati. Ya, sebelum Ustadz akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, bebas mau tanya apapun.